Kendari. Iya, benar sekali. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan siswa-siswi dari Grade 3. Dan penampilan ini akan menjadi penutup Gunung tertinggi di Pegunungan Mekongga yang membentang di sisi utara wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penasaran dengan cerita asal-usul Gunung Mekongga ini? Mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari siswa-siswi Grade 3. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Asal-usul Gunung Mekongga. Cerita rakyat dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga terletak di bagian utara Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung yang memiliki ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut. Ini memiliki kisah asal-usulnya yang menarik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Rakyat negeri Sorwe hidup dengan aman dan tentram. Kelak, negeri Sorwe ini dikenal dengan nama Kolaka. Hingga pada suatu hari, datanglah seekor burung elang raksasa menghampiri negeri Sorwe. Elang raksasa itu memangsa ternak-ternak milik penduduk negeri Sorwe. Seluruh ternak mereka habis dimakan elang raksasa dan elang itu mulai memangsa penduduk negeri Sorwe sehingga membuat mereka ketakutan untuk keluar di siang hari. Penduduk negeri Sorwe hanya bisa keluar di malam hari. Akibatnya, ladang dan kebun mereka menjadi terbengkalai. Ketua, kehadiran burung elang raksasa itu sudah meresahkan warga. Ternak kami sudah habis dan sekarang kami mulai kehabisan bahan makanan. Hari ini salah satu teman kami menjadi mangsa burung elang raksasa. Saat itu kami sedang dalam perjalanan kebun dan elang tersebut langsung menunduk dan menyangkalnya. Semua warga menjadi sangat ketakutan. Kita harus segera menemukan cara untuk menyingkirkan elang tersebut, Ketua. Aku mendengar di negeri Solumba ada seorang cerdik pandai yang bersama Larung Balai. Kalian berdua pergilah ke sana dan ceritakan dalam masalah ini padanya. Aku harap dia akan memberikan kita solusi. Baik, Ketua, kami akan segera berangkat. Demi menghindari Melibatkan peserta dalam. Untuk keluar rumah saja kami tidak berani. Begini, pertama, kalian kumpulkan bambu-bambu yang sudah tua. Kemudian, buatlah bambu runcing sebanyak-banyaknya. Setelah itu, oleskanlah racun yang sangat kuat ke bambu runcing tersebut. Lalu, kalian harus mencari seorang pemberani untuk menjadi umpan di tengah padang rumput. Lalu, mabari dia dengan bambu runcing tersebut. Kedua warga Sorwe bergegas untuk pulang dan dengan dibantu seluruh melaksanakan saran dari Larung Balangi. Mereka bekerja dengan giat di malam hari sambil ditemani oleh nyala obor. Ketika semua bambu sudah siap, mereka belum menemukan seorang pemberani yang bersedia menjadi umpan.
Semua sudah siap, tetapi belum adakah yang cukup berani untuk menjadi umpannya? Hei, kamu saja yang mau jadi umpan. Enak saja, kamu saja kalau kamu mau. Wah, saya bersedia menjadi umpan. Siapa namamu, nak? Apa kau sudah yakin dengan keputusanmu? Nama saya Tasya yang ketua. Demi rakyat negeri ini, aku siap mengorbankan diri. Baiklah. Rakyat Sorome tidak akan melupakan pengorbananmu. Aku harap kau akan selamat dari seragapan elang raksasa itu. Setelah semuanya siap, seluruh warga Serume segera berangkat ke padang rumput dan mempersiapkan jebakan untuk elang raksasa tersebut. Tahasea berdiri di tengah-tengah dan mereka segera memasang bambu-bambu runcing di sekelilingnya. Elang raksasa terbang berputar-putar di atas negeri Sorume dan tiba-tiba dia melihat Tahasea di tengah-tengah padang. Elang tersebut langsung menukik dan ingin menyambar Tahasea. Rencana mereka berjalan sempurna. Hampir saja kepala Tahasea tersambar oleh elang raksasa. Tapi salah satu sayapnya tertancap di bambu runcing. Tahasea melihat keadaan itu dan tidak berdiam diri. Dia langsung mengambil satu bambu runcing dan menusuknya tepat di dada elang raksasa. Burung elang raksasa itu berusaha menyelamatkan dirinya dari bambu-bambu runcing itu. Dengan segenap kekuatannya, dia berhasil terbang kembali. Dia tidak menyerah walaupun dia harus menahan rasa sakit. Dia terus terbang dengan tinggi, tapi pada akhirnya dia tidak bisa terbang lebih tinggi dan terjatuh dengan suara yang begitu keras. Elang itu jatuh di atas puncak sebuah gunung. Mereka mengadakan pesta 7 hari 7 malam sebagai tanda kebahagiaan mereka terlepas dari bahaya. Mereka memasak makanan yang enak-enak dan mengundang Tahasea sebagai tamu kehormatan mereka karena telah menjadi pahlawan bagi negeri Sorume. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tiba di hari ke-7. Aduh, bau apa ini? Bau ini membuatku aku marah enak badan. Iya, bagaimana ini? Lucu sekali. Aku rasa bangkai burung elang raksasa ini sudah mulai membusuk. Benar, bangkai elang raksasa itu sudah mulai membusuk dan menyebarkan penyakit mematikan ke negeri Sorume. Banyak warga menjadi korban, bahkan banyak tanaman yang mati karena diserang ulat dari bangkai elang itu. Kalian berdua pergilah ke larut balai dan ceritakanlah perihal masalah ini kepadanya. Segera bergegaslah kedua warga untuk menemui Larung Balami. Ketika mereka bertemu, segera mereka menyampaikan permasalahan baru yang ada di negeri Serume. Kalian pulanglah. Aku akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah di negeri kalian. Maha Kuasa, tolonglah warga negeri Sorume. Turunkanlah hujan yang lebat sehingga dapat menghanyutkan bangkai elang raksasa beserta ulat-ulatnya. Setelah Lanun Balami selesai berdoa, Gunung tempat jatuhnya elang raksasa itu di kemudian hari disebut Gunung Mekongga
yang berarti gunung tempat jatuhnya elang raksasa. Dan sungai besar di bawah kaki Gunung Mekongga disebut Sungai Lamekongga yang berarti sungai tempat hanyutnya burung elang raksasa. Warga Sorum Tahasea diangkat menjadi salah satu ketua adat Sorume, sedangkan untuk Larung Balangi karena kecerdasan dan kebijaksanaan diangkat menjadi pemimpin negeri Sorume.